A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat pejuang duha yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang sedekah. Sebagian orang mungkin masih suka tertukar pengertian tentang sedekah, infak, dan zakat, serta yang lainnya. Kata sedekah ini diambil dari bahasa Arab, yaitu sodaqoh, berasal dari kata sidiq yang berarti kebenaran. Atau dalam arti yang lain, sedekah adalah pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Sedekah tidak hanya mengeluarkan harta, tetapi sedekah mencakup banyak hal. Di antaranya, ketika kita membaca tasbih, tahlil, tahmid, itu adalah sedekah. Bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga atau bagi orang yang membutuhkan, itu adalah sedekah. Tak lupa sedekah materi, lalu juga mendamaikan dua pihak yang berselisih, itu juga sedekah. Menjenguk orang yang lagi sakit, itu juga sedekah. Berwajah manis ataupun juga menebarkan senyum kepada saudara yang lain, itu juga sedekah. Lalu berlomba-lomba dalam kebaikan, itu juga sedekah. Banyak keutamaan sedekah, dan diantaranya adalah orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, maka akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari arasy Allah di hari kiamat nanti atas izin Allah. Lalu sedekah pula dapat menjadikan obat bagi berbagai macam penyakit, baik berupa penyakit jasmani atau juga penyakit rohani yang mungkin saja kita tidak temukan obatnya. Sedekah pula akan melipat gandakan pahala bagi orang yang melakukannya, sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Sedekah merupakan indikasi kebenaran akan iman seseorang muslim, dan juga sedekah sebagai penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sedekah merupakan pembersih bagi harta dan jiwa-jiwa kita. Lalu sedekah juga merupakan tanda dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Sedekah juga sebagai perisai dari api neraka, dan juga sedekah sebagai pelindung kita di padang mahsyar kelak. Bahkan bagi orang yang senantiasa bersedekah, ia akan masuk ke dalam golongan 1 dari 7 golongan yang dimana akan dinaungi di akhirat kelak. Lalu bagaimana sedekah yang utama?
setidaknya ada dua hal sedekah yang utama. Yang pertama adalah keutamaan untuk merahasiakan apa yang kita sedekahkan. Menyembunyikan sedekah lebih utama dibandingkan memberikan informasi tentang apa yang kita sedekahkan, terkecuali sedekah yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Karena dengan menyembunyikan sedekah ini akan membawa kita lebih dalam kepada keikhlasan. Sebagaimana Quran Surah Al-Baqarah ayat 271, yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu yang kedua, sedekah yang utama adalah menyedekahkan apa yang paling kita cintai. Sebagaimana kisah sahabat mulia Abu Talhah radhiyallahu anhu. Dahulu ia memiliki sebuah kebun kurma yang bernama Bayruha. Kebun ini luar biasa indahnya dan terdapat mata air yang dingin di tengah kebun tersebut. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka setiap hari berada di situ untuk meminum, suka meminum air di situ setiap hari. Maka dari itu Abu Talhah berkeinginan dan ia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah membaca firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dari hal itu muncullah keinginan Abu Talhah untuk menyedekahkan kebun kurma miliknya, yaitu kebun kurma Bayruha yang ia cintai. Abu Talhah mengatakan, "Aku ingin menginfakannya di jalan Allah." Nabi SAW mengatakan, "Sungguh keberuntungan kau Abu Talhah. Sungguh keberuntungan, hartamu ini menguntungkan sekali dan aku telah mendengar. Engkau ingin menginfakkan di jalan Allah dan aku memerintahkan kamu untuk memberikan kepada sanak kerabatmu yang terdekat." Abu Talhah kemudian mengatakan, "Iya." Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya seseorang itu mampu untuk memberikan apa yang ia cintai atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah dicontohkan oleh sahabat mulia Abu Talhah radhiyallahu anhu yang menginfakkan, mensedekahkan kebun kurma yang ia cintai, yaitu kebun kurma Bayruha. Ada kisah inspirasi yang lain juga berasal dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Dahda radhiyallahu anhu.
Ketika itu Abu Dahda mendengarkan firman Allah turun, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 245, di mana isinya terdapat, siapakah yang ingin meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik? Maka ketika itu Abu Dahda mendatangi Rasulullah setelah mendengarnya, dan ia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Allah meminta pinjaman dari kita?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya." Maka Abu Dahda mengatakan, "Ulurkan tanganmu ya Rasulullah." Lalu diulurkan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia memegangnya dan mengatakan, "Aku telah meminjamkan kebun kurmaku kepada Allah yang isinya 600 pohon kurma, semua karena Allah." Maka diberikanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah dengan hal tersebut. Lalu Nabi bersabda, "Berapa banyak yang akan didapatkan oleh Abu Darda oleh balasan pengganti pohon kurma ini di surga nanti?" Nabi sampai mengatakan hal ini berkali-kali, hingga banyak para sahabat menangis karena ini. Karena ia telah memberikan contoh kepada para sahabat yang lain yang memberikan sedekahnya sebanyak 600 pohon kurma karena Allah. Ada kisah juga yang pernah saya alami sendiri bersama teman saya dahulu di masa kuliah. Ketika itu saya menantang teman saya untuk menginfakkan seluruh isi dompetnya. Tapi ketika itu ternyata isi dompetnya hanya tersisa Rp10.000 saja. Tetapi dengan keyakinan dan juga keikhlasan, ia akhirnya menginfakkan uang Rp10.000 itu ke masjid di kampus kami. Keesokan harinya, sahabat saya kembali menghubungi saya dengan rasa bahagia dan juga kaget. Ia mengatakan bahwa ia mendapatkan uang berada di ATM-nya yang mana dia tidak tahu sebetulnya itu uang apa. Tapi setelah ia ingat kira-kira jumlahnya Rp1.000.000, dan ia baru teringat bahwa memang beberapa bulan yang lalu ia telah menunggu turunnya uang beasiswa yang akan diberikan dari lembaga beasiswa yang pernah dia ikuti. Tapi karena tidak kunjung turun uangnya, maka ia pun lupa akan hal itu. Tapi ketika hari itu ia ingin mengambil uang yang ia pikir tidak terlalu banyak ia miliki di dalam ATM-nya karena ia akan menggunakannya untuk keperluan hari itu saja. Tetapi saat mengecek saldonya dia kaget. Ternyata ada uang sebesar Rp1.000.000 kurang lebih yang masuk ke dalam ATM-nya. Mungkin ini sudah menjadi rezeki, tapi mungkin saja rezeki itu tidak jadi miliknya. Bahkan ia sudah lupa akan apa yang menjadi haknya. Tapi karena apa yang telah ia lakukan sebelumnya, membuat Allah memberikan ia kejutan dengan masuknya uang beasiswa yang dahulu pernah ia lupakan. Ini menjadi pelajaran kepada kita seperti apa yang telah Allah katakan dalam Quran Surah Al-Baqarah
ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin min'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dari ayat ini kita belajar bahwa tidak pernah ada kerugian sedikit pun, tidak pernah menjadi miskin, tidak pernah menjadi berkurang apa yang kita telah sedekahkan di jalan Allah. Mungkin nominal berkurang, tapi keberkahan itu akan bertambah, dan apa yang telah Allah janjikan di dalam Quran Surah Al-Baqarah 261 ini bukan hanyalah balasan di akhirat, tapi juga balasan di dunia. Seperti kisah yang tadi kita dengarkan. Lalu yang terakhir, bagaimana cara untuk memotivasi diri kita untuk memulai dan juga istiqomah dapat bersedekah setiap harinya. Teman-teman pejuang duha yang dirahmati Allah, sholat duha 2 rakaat ternyata adalah sedekah yang bisa kita lakukan setiap harinya sebagai sedekah pengganti rasa syukur kita atas sendi-sendi dalam tubuh kita. Dan ini juga sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang telah diberikan Allah terhadap hak tubuh kita. Selain itu pula, seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Teman-teman pejuang duha, ketika memulai pertama kali sholat duha, tidaklah rasanya kita mampu untuk memulai dengan langsung melaksanakan 12 rakaat. Tapi kita bisa memulai dengan melaksanakan 2 rakaat. Dan kita terus-menerus menjaga kian hari, kian pekan, kian bulan, bahkan kian tahun. Sampai di mana rasanya kita menemukan, nampaknya saya ingin menambah. Nampaknya ini bisa saya tambah, bisa saya lakukan lebih banyak lagi, agar apa yang menjadikan manfaat dari sholat duha tersebut semakin besar kita rasakan. Sama halnya seperti sedekah yang lain. Kalau tadi adalah sholat duha, kita misal membiasakan diri ketika ingin sholat subuh, bagi yang laki-laki, jangan lupa setiap sholat subuh ke masjid, bawalah uang 1.000 atau 2.000 rupiah. Rasanya tidak terlalu besar, tapi kita niatkan untuk infak subuh, lalu juga untuk beristiqomah dalam bersedekah setiap harinya. Insya Allah, selain faedah sedekah subuh, kita juga mendapat pahala atas infak yang istiqomah bisa kita lakukan.
maka rasakan setiap apa yang kita lakukan sampai dengan benar-benar kita merasa jika hal itu kita tidak lakukan, baik karena terlupa atau juga tidak mungkin kita lakukan karena ada hal-hal yang tidak memungkinkan, seperti ada yang hilang dalam diri kita. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat diistiqomahkan melakukan setiap kebaikan walaupun sedikit, agar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus walaupun itu sedikit. Sahabat berjuang duha yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita. Yang benar datangnya hanya dari Allah. Setiap kekurangan dan kesalahan hanya ada pada diri saya dan datangnya dari diri saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.